Ia dianggap sebagai prajurit terlemah. Namun, setelah nyaris tewas dalam serangan monster, ia menelan parasit alien yang memberinya kekuatan untuk berubah menjadi monster terkuat. Cerita ini dimulai di dunia yang dikuasai oleh makhluk mengerikan bernama Kaiju. Saat tim pengawasan sibuk menjalankan tugasnya, tiba-tiba muncul seekor Kaiju buruk rupa yang langsung membuat kota menjadi kacau. Alarm darurat berbunyi di setiap sudut, memperingatkan warga untuk segera menuju tempat perlindungan terdekat. Tim investigasi langsung mengirim kabar ke pangkalan, target baru sedang bergerak dari Yadabaso menuju kota Yamasa. Ukurannya sekitar 60 meter, dengan tingkat ketahanan 3,6. Saat Kaiju reptil itu menyerbu kota, pasukan pertahanan pun bersiap. Kali ini, divisi ketiga dipanggil. Mina Ashiro, komandan divisi ketiga, memimpin langsung. Ia melompat dari helikopter dan terlibat pertarungan dengan monster mirip kadal itu. Timnya mengikuti di belakang untuk mendukungnya. Tanpa buang waktu, Mina melepaskan tembakan yang menjatuhkan Kaiju dalam satu serangan telak. Tubuh Kaiju meledak dan menciprat kemana-mana, membuat area sekitar jadi penuh kekacauan menjijikkan. Setelah monster itu dikalahkan, waktunya seseorang membereskan sisanya. Disinilah tokoh utama kita, Kafka Hibino, muncul sedang mengunyah burger sambil mengintip ke daerah kumuh lewat teleskop. Ia dan timnya bertugas membersihkan sisa-sisa Kaiju. Di satu sisi, para pahlawan dieluk-elukan. Di sisi lain, para petugas kebersihan seperti Kafka tak mendapat sorotan, padahal mereka juga berjuang. Meski begitu, Kafka tetap bangga dengan pekerjaannya. Ia mengirim sampel monster ke unit teknologi, lalu kembali bekerja, walau pekerjaan itu menjijikkan. Salah satu rekan kerjanya ceroboh, dan bagian dari tubuh Kaiju meledak, menyebabkan cedera ringan pada seorang pemula. Kepala tim kemudian memerintahkan Kafka untuk berpindah ke bagian usus karena kekurangan tenaga. Kafka jelas jijik, tapi ia tetap menjalaninya dengan profesional. Malam harinya, saat kembali ke rumah, Kafka langsung menjatuhkan diri ke tempat tidur. Ia mual dengan pekerjaan hari itu. Untuk mengalihkan pikiran, ia menyalakan TV, yang menampilkan Mina sedang dipuji sebagai pahlawan nasional. Pemandangan itu mengingatkannya pada janji masa lalu, saat mereka berdua bertekad menghabisi semua Kaiju bersama. Sambil mengisap rokok, Kafka duduk termenung, mengenang mimpi-mimpinya yang kini terasa jauh. Ia mematikan TV dan berteriak frustrasi, lalu mencoba menenangkan diri dan meyakinkan bahwa pekerjaannya juga penting. Keesokan harinya, Kafka naik skuternya menuju tempat kerja, meski kepalanya masih berdenyut. Sesampainya di sana, ia bertemu rekan-rekannya dan dikenalkan dengan rekrutan baru bernama Reno Ichikawa. Seorang pria bernama Takuda menjelaskan bahwa Kafka dulunya punya impian bergabung dengan pasukan pertahanan, tapi akhirnya menyerah. Reno, dengan serius, bertanya kenapa Kafka menyerah. Kafka menjawab bahwa ia sudah berusaha keras, tapi pada akhirnya sadar bahwa kemampuannya terbatas. Ia berkata, mungkin Reno akan mengerti saat ia lebih dewasa. Namun, Reno menolak mentah-mentah. Ia menyebut alasan itu lemah, dan bertekad tidak akan menyerah seperti itu. Ia pergi berganti pakaian, meninggalkan Kafka yang tampak kesal dengan sikapnya. Tak lama, tugas diumumkan. Kafka sempat senang mendengar bahwa Reno akan ditugaskan membersihkan bagian usus yang menjijikkan. Tapi kegembiraannya lenyap, ia sendiri tetap ditugaskan di bagian yang sama. Saat istirahat, Kafka duduk bersama Reno yang terlihat mual dan kehilangan selera makan. Kafka langsung melempar sebotol multivitamin dan menyuruh Reno meminumnya jika ingin bertahan seharian. Ia bahkan mengeluarkan penyumbat hidung dan mengejar Reno sambil bercanda, membuat suasana jadi ramai. Hari pun berlalu hingga senja. Setelah tugas selesai, Reno mendekati Kafka. Dengan gayanya yang ceria, Kafka berpose seperti petinju dan bertanya apakah Reno datang untuk membalas dendam. Tapi Reno malah mengucapkan terima kasih. Ia memberitahu bahwa batas usia untuk perekrutan pasukan pertahanan dinaikkan menjadi 33 tahun, yang berarti Kafka, yang kini berusia 32 masih punya harapan. Reno berkata bahwa ia bisa melihat kesedihan Kafka saat membicarakan keputusannya berhenti bermimpi. Kafka pun tersenyum dan memanggil Reno, pria baik. Tapi tiba-tiba, seekor Kaiju muncul dan hendak menelan Reno hidup-hidup. Dalam detik-detik genting itu, Kafka menerjang, menyelamatkan Reno tapi terjatuh keras. Ia menyuruh Reno lari, lalu berusaha mengalihkan perhatian Kaiju dan bertindak sebagai umpan. Ia dikejar monster itu melewati gang-gang sempit, lalu melompat dari gedung sambil menghancurkan jendela kaca. Di tengah pelarian, Kafka teringat saat dirinya dan Mina kehilangan segalanya karena Kaiju. Ia mencoba menghiburnya kala itu, sambil bercanda bahwa satu-satunya yang ia pedulikan adalah menyelesaikan game Nintendo Pac-Man tua miliknya. Duduk bersama di tebing, menghadap puing rumah mereka yang hancur, mereka pernah berteriak bersama bahwa suatu hari mereka akan menjadi perwira angkatan pertahanan, dan saling bersaing untuk menjadi yang paling keren. Kembali ke masa sekarang, Kafka hanya bisa meratapi kegagalannya, sementara monster itu terus mendekat. Ia meraih sebuah tongkat dan berdiri tegak, berniat menyerang kaki Kaiju untuk mencoba memotongnya. Tapi monster itu melemparnya ke samping dengan kekuatan brutal, membuatnya terkapar kesakitan. Kafka berusaha bangkit, tapi Kaiju itu malah membuka mulutnya lebar-lebar, siap menelannya bulat-bulat. Tepat saat itu, Reno datang menyelamatkan dengan menyerang monster itu menggunakan senjatanya. Kafka membentaknya, bertanya kenapa dia kembali.
Reno menjawab bahwa ia sudah memberitahu pasukan pertahanan dan bersikeras, aku nggak bisa jadi perwira sejati kalau cuma meninggalkan temanku mati begitu saja. Kata-kata Reno mengingatkan Kafka pada mimpinya dulu. Semangatnya menyala kembali. Saat monster itu bersiap menerkam Reno, Kafka berteriak, seperti sedang berubah menjadi pahlawan super, tapi sebelum sempat melakukan apapun, seekor harimau tiba-tiba muncul dan mengalahkan keju itu dalam hitungan detik. Dari belakang harimau, muncul Mina. Ia memerintahkan timnya untuk mengevakuasi yang terluka. Kafka dan Reno kemudian dibawa ke rumah sakit. Mereka berbaring berdampingan, mengobrol seperti teman lama. Reno bilang kalau bukan karena Kafka, ia pasti sudah mati. Ia memuji Kafka dan bersikeras bahwa ia harus bergabung dengan pasukan pertahanan. Kafka meninju kepalanya sendiri, marah karena sudah mengabaikan mimpinya selama ini. Tapi akhirnya ia memutuskan untuk mencoba lagi. Namun, tepat saat harapan mulai muncul, seekor serangga mirip keju muncul di hadapannya. Kafka berteriak saat makhluk itu berkata bahwa ia telah menemukan sasarannya, dan tanpa sempat bereaksi, serangga itu masuk ke dalam mulutnya. Rasa sakit luar biasa menyergap Kafka. Saat Reno memeriksanya, yang ia temukan bukan lagi Kafka, melainkan sesosok keju humanoid dengan tampilan keren namun menakutkan. Seluruh tubuh Reno merinding. Kafka mencoba meyakinkan bahwa ia masih dirinya sendiri. Tapi sebelum mereka sempat memproses semuanya, seorang lelaki tua melihatnya dan langsung panik. Ia buru-buru memanggil pasukan pertahanan, melaporkan ada keju di dalam rumah sakit, lalu pingsan di ranjang. Cerita lalu kembali ke masa lalu, saat Kafka dan Mina duduk bersama di perpustakaan, tertawa membaca buku. Kafka dengan gugup memohon agar Mina tidak memberitahu ibunya bahwa ia membaca manga. Kalau ibu tahu, seluruh tetangga bakal tahu dalam semenit, katanya. Mina hanya tersenyum dan berterima kasih karena Kafka selalu ada. Kembali ke masa kini, pasukan Mina diberi tugas untuk memburu keju kecil yang terlihat di rumah sakit. Ia segera memerintahkan timnya untuk bergerak cepat dan menghindari korban tambahan. Sirene meraung di seluruh Yokohama, memperingatkan warga. Sementara itu, di rumah sakit, lelaki tua tadi masih panik. Reno mencoba meyakinkan bahwa semua ini cuma kekacauan, atau kostum Halloween. Kafka mencoba ikut menenangkan, tapi senyumannya yang menyeramkan malah membuat lelaki tua itu pingsan lagi. Kafka memeriksa keadaannya, namun saat tangannya menyentuh tembok, dinding dan langit-langit langsung retak. Kafka dan Reno mulai ketakutan. Kafka khawatir, mungkin ia benar-benar berubah menjadi sesuatu yang berbahaya. Saat itu, pasien-pasien di lobi mulai melihat ke arahnya. Kafka panik dan berpikir untuk melompat keluar jendela. Tapi saat ia menyentuh jendela, kaca itu malah hancur berantakan. Reno langsung lari keluar, dan Kafka mencoba mengejarnya. Tapi saat melompat kecil, tubuhnya malah melayang tinggi ke udara. Pasukan pertahanan menerima laporan bahwa Keiju telah melarikan diri dari rumah sakit Yokohama dan kini menuju area evakuasi. Reno berlari di samping Kafka sambil berusaha mencerna kenyataan, seniornya sekarang berubah menjadi Keiju. Ia menoleh dan bertanya apakah itu benar-benar Kafka. Tapi yang ia lihat justru sosok Kafka yang kini makin mengerikan, dengan tentakel dan bagian aneh menjulur dari tubuhnya. Reno bertanya, ini semacam model ledakan khusus, iya. Tapi Kafka sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, tonjolan seperti cacing keluar dari mulut Kafka dan menelan seekor burung hidup-hidup. Mereka berdua panik setengah mati. Untungnya, Kafka akhirnya berhasil kembali ke bentuk manusianya. Saat semuanya sudah agak tenang, ia menoleh ke Reno dan berkata, kita punya masalah serius. Reno, yang sudah kewalahan, menjawab, apa lagi sekarang? Kafka menjelaskan bahwa ia benar-benar ingin buang air kecil, dan sudah tidak bisa ditahan. Reno memeriksanya, tapi tidak menemukan perlengkapan, manusia normal, untuk keperluan itu. Dan begitu saja, Kafka kehilangan kendali dan buang air dari tempat yang tidak seharusnya. Kafka terjatuh ke tanah, hancur secara emosional. Ia merasa mimpinya resmi berakhir. Mana mungkin seseorang seperti dirinya bisa bergabung dengan pasukan pertahanan. Namun Reno tetap tidak menyerah. Ia melihat ada zona terlarang di dekat sana dan mulai menyingkirkan penghalang, berharap itu bisa jadi tempat mereka sembunyi. Kafka tiba-tiba memegang kepalanya, telinganya berdenging. Ia merasakan sesuatu bergerak di bawah tanah. Ia menyadari bahwa sekarang, ia bisa merasakan kehadiran Keiju. Di saat yang sama, tim pengintai memberitahu divisi ketiga bahwa Keiju humanoid sedang bergerak ke arah zona terlarang. Divisi langsung berpencar untuk menghadangnya. Kafka berkata bahwa energi Keiju ini terasa seperti makhluk yang menyerang mereka sebelumnya. Ia dan Reno pun berlari menuju sumbernya. Di sisi lain, seorang ibu dan anak gadisnya sedang diserang Keiju. Sang ibu terjebak di bawah reruntuhan saat makhluk itu menerjang, membuka rahangnya lebar-lebar. Tepat sebelum monster menyerang, Kafka muncul dan menjatuhkan Keiju itu dengan satu pukulan keras. Ia lalu mencoba membuat ekspresi lucu untuk menenangkan si gadis kecil, tapi malah membuatnya makin ketakutan. Reno datang dan bersama-sama mereka menyelamatkan sang ibu, membawanya ke tempat aman. Namun Keiju itu bangkit lagi. Kali ini, Kafka menghantamnya dengan pukulan telak yang membuat monster itu terpental dan meledak di udara. Cairan tubuhnya jatuh seperti hujan. Kafka berlutut di samping si anak kecil dan dengan lembut mengatakan bahwa ia akan pergi, dan pasukan pertahanan akan menangani sisanya. Tapi saat ia hendak berbalik, Mina muncul dan mengucapkan terima kasih. Ucapan itu membuat Kafka terkenang pada masa lalu bersama Mina.
Reno segera memperingatkan Kafka untuk kabur sebelum unit pembuangan datang. Tapi Kafka hanya berdiri diam, menatap ke depan. Ia berkata bahwa ia sudah menyerah. Saat itu, kepala kaijunya hancur dan wajah manusianya terlihat. Mina tiba di lokasi dan tampak bingung dengan apa yang terjadi. Ia mendekati si gadis kecil dan bertanya apa yang ia lihat. Awalnya ragu, si gadis akhirnya meminta satu hal, agar Mina berjanji tidak menyakiti kaiju baik yang menyelamatkan ibunya. Permintaan tak terduga itu membuat Mina terdiam. Kaiju penyelamat itu kemudian diberi nama Sandy, kaiju nomor 8, lengkap dengan gambar wajah yang cukup jelek untuk mewakilinya. 3 bulan berlalu, Kafka menjadi kaiju pertama yang berhasil lolos dari pasukan pertahanan. Para perwira terus siaga memburunya. Di fasilitas pembersihan, pengawas menyerahkan 2 surat kepada Reno. Satunya untuk Kafka, dan ia diminta memberikannya secara langsung. Reno membuka suratnya sendiri lebih dulu, dan ternyata ia lulus ujian tahap pertama. Saat melihat Kafka lewat, Reno langsung berlari mengejarnya untuk menyampaikan kabar baik. Tapi saat tiba, ia langsung memukul Kafka, karena Kafka muncul dalam wujud kaiju. Rupanya Kafka masih belum bisa sepenuhnya mengontrol bentuknya. Ia mencoba berubah kembali, tapi lupa menyembunyikan taring. Reno marah, mengingatkan bahwa wujud kaijunya sudah tersebar di media. Cerita kembali sedikit ke belakang. Setelah insiden di rumah sakit, mereka mengarang cerita bahwa mereka kabur saat kaiju muncul. Reno berharap kebohongan itu bisa menipu pasukan pertahanan. Tapi semuanya berantakan karena lelaki tua yang melihat Kafka, yang kemudian menyebarkannya ke media. Reno lalu memberikan surat Kafka dan mengetahui bahwa, seperti biasa, Kafka gagal di tahap kedua. Ia bertanya apakah Kafka yakin bisa ikut ujian dalam kondisi seperti sekarang. Kalau salah langkah, nyawanya bisa jadi taruhannya. Kafka menjawab dengan mantap bahwa ia tidak mau kerja keras 3 bulan terakhir sia-sia. Usianya sudah 32 tahun, ini mungkin kesempatan terakhirnya. Reno menyemangatinya, bahkan jika Kafka gagal, ia tetap tak akan menyerah. Mereka akan jadi rival. Kafka membuka botol air, tapi kesulitan membukanya. Saat berusaha lebih keras, ia tidak sengaja berubah lagi menjadi kaiju. Reno, kesal, menyuruhnya membolos saja. Tapi Kafka berlutut dan bersikeras akan tetap mengikuti ujian. 10 hari berlalu, hari ujian tiba, truk mereka berhenti di tempat parkir yang luas. Tapi sebelum mereka masuk, muncul seorang gadis kecil berambut pirang yang memanggil pengemudi mereka, kakek tua. Kafka protes, mana mungkin pria 32 tahun disebut kakek. Gadis itu cuek, ia langsung meminta truk monster Kafka dipindahkan karena ingin parkir di tempat itu, katanya angka 5 adalah angka keberuntungannya. Kafka menolak dan menyuruhnya cari tempat lain. Tapi si gadis menggunakan kekuatan dari setelan mahalnya untuk mengangkat truk Kafka dan melemparkannya ke samping. Reno bertanya siapa dia, gadis itu memperkenalkan diri, Kikoru Shinomiya, dan hobinya adalah membunuh kaiju. Ia mendekati Kafka dan berkata bahwa dia mencium bau kaiju dari tubuhnya. Kafka kesal, tapi Reno cepat-cepat menyela, menjelaskan bahwa mereka kerja di bagian pembersihan, jadi wajar kalau bau itu nempel. Kikoru makin curiga kenapa mereka bisa ada di tempat ujian. Namun perhatiannya teralih saat Kafka mengangkat kembali truknya dengan mudah. Kikoru mengira Kafka juga memakai setelan seperti dirinya. Ia kemudian mengaku sebagai putri kepala direktur pasukan pertahanan dan menyuruh mereka mengingat namanya. Saat pelayan ninjanya datang, Kikoru menantang Kafka untuk membuatnya terkesan dalam ujian. Ia pergi dengan semangat, diiringi pengawalnya yang berpakaian serba hitam. Reno lalu bertanya kenapa Kafka begitu santai menggunakan kekuatannya di tempat umum. Kafka hanya membalas dengan bangga bahwa ia berhasil menyembunyikan cakarnya, meski taringnya lupa disembunyikan. Mereka pun berjalan menuju lokasi ujian. Kafka bersumpah tidak akan gagal kali ini, demi bisa berdiri di samping Mina lagi. Tapi semangat itu langsung runtuh ketika tes kebugaran dimulai. Kafka langsung terengah-engah seperti anjing asma, padahal katanya sudah latihan tiap hari. Bagian pertama adalah uji fisik. Selanjutnya adalah tes bakat, yang menurut Reno sangat bergantung pada genetika. Jadi, peluang terbaik Kafka ada di tes kebugaran. Sayangnya, semua latihan yang ia lakukan terasa sia-sia. Gerakannya kaku, berat, dan lelah, seperti orang umur 30-an yang kelebihan berat badan dan kurang tidur. Namun, Kafka menolak untuk menggunakan kekuatannya dan akhirnya hanya berada di peringkat 6 dari bawah. Kikoru melemparkan lembar nilainya ke arah Kafka sambil menghina habis-habisan, berharap lelaki tua itu bisa lenyap dan membusuk selamanya. Reno terkejut melihat Kafka bahkan tidak mencoba sedikit pun memakai kekuatannya. Kafka lalu menjelaskan bahwa itu akan terasa tidak adil bagi peserta lain, sambil mulai membual bahwa jika ia memakai 1% saja dari kekuatannya, semua orang pasti kalah. Sementara itu, Soshiro menunjukkan daftar kandidat kepada Mina. Setelah Mina melihat orang yang pernah ia kagumi saat kecil, ia meminta pendapat Soshiro. Dia menyebutkan beberapa nama menonjol, Ikaruga Haruchi, yang mengungguli semua orang di Universitas Haru, yang bertubuh kekar dan bergigi liar, Kaguragi, mantan militer yang kini bergabung dengan pasukan pertahanan, dan terakhir, gadis jenius 16 tahun dari California yang langsung masuk tanpa tes karena bakatnya, Shinomiya Kikoru. Saat Kikoru berjalan dengan angkuh, Haru bersumpah akan mengalahkannya. Sementara Haruchi dan Kaguragi memilih menunggu dan melihat. Reno berkomentar bahwa persaingannya terlihat sangat ketat. Ketika Kikoru bertanya apakah Kafka kini sudah menyadari kehebatannya,
Kafka tanpa sengaja memegang bahunya dengan kagum, yang langsung membuat para pengawalnya menyerang Kafka karena dianggap melecehkan gadis suci itu. Orang-orang di sekitarnya menatap Kafka dengan jijik, dan Kikoru pun menyindir bahwa aura Kafka terus menurun setiap kali mereka bertemu. Kafka pun mulai bertanya-tanya bagaimana cara mendapatkan kembali harga dirinya. Reno menyemangatinya bahwa Kafka masih punya peluang, karena pengetahuannya soal keiju sama berharganya dengan kemampuan tempur. Itulah alasan ia dulu bergabung dengan regu pembersih keiju. Tak lama kemudian, di depan gerbang besar, Kapten Soshiro memperkenalkan diri dan mengatakan bahwa ujian berikutnya akan dilakukan di dalam. Saat pintu dibuka, tampak seekor keiju yang langsung menyerbu ke arah mereka. Kafka panik dan terjatuh ke dalam truk sampah, sementara kandidat lain tetap tenang, menandai momen ketiganya sebagai badut. Kikoru tertawa puas. Soshiro lalu menjelaskan bahwa mereka akan memakai pakaian tempur Izumo, yang terbuat dari serat otot keiju. Reno langsung terlihat cocok dengan kostumnya. Karena pakaian ini adalah senjata utama manusia melawan keiju, setiap kandidat harus diuji untuk melihat potensi dasarnya. Reno mencetak 8%, nilai yang cukup bagus untuk pemula, sementara Haruchi dan yang lain berhasil menembus angka 10%. Dokter, Okonogi tercengang karena biasanya hanya satu orang per tahun yang mencapai angka itu. Tapi rahangnya benar-benar jatuh ketika melihat hasil Kikoru, 46%, mendekati standar komandan peleton. Reno pun merasa minder, namun Soshiro menenangkannya bahwa 8% sudah termasuk bagus, dan bercanda bahwa setidaknya dia tidak dapat 0, lalu tertawa lebih keras sambil berkata tidak ada yang pernah dapat nilai 0. Sementara itu, Kafka berjuang keras memaksimalkan potensinya, tapi nyaris malah buang air karena gugup. Kikoru menyindirnya lagi, mengingatkannya pada tingkahnya yang sok jago waktu di parkiran. Setelah semua mengenakan kostum, Soshiro mengumumkan bahwa ujian dimulai. Para kandidat diberi senapan anti keiju dan harus berburu 36 keiju kecil dan satu bos Honju di dalam kota buatan. Drone akan memantau setiap orang dan akan mengaktifkan perisai pertahanan jika mereka dalam bahaya, yang artinya gugur dari ujian. Ujian pun dimulai. Kikoru langsung melesat melewati semua orang dan membantai keiju dengan mudah, jelas hanya ingin pamer. Kafka mulai panik, tidak tahu bagaimana cara bersaing. Saat itu, Soshiro mengumumkan bahwa Komandan Mina datang untuk mengawasi secara langsung. Kafka makin gugup. Ia sadar bahwa pengawasan drone tidak hanya melihat jumlah pembunuhan, tapi juga perilaku. Kafka dan Reno lalu sepakat bekerja sebagai tim pendukung. Mereka melihat Haruchi dan kandidat lain kesulitan melukai Yoju berkulit tebal. Kafka, yang pernah melihat tipe Yoju itu, segera melompat masuk dan tahu kenapa mereka membawa granat. Ia langsung melempar bom setrum ke wajah keiju itu. Gelombang suara memekakkan telinga Yoju, yang pendengarannya jauh lebih kuat daripada penglihatannya. Kafka lalu menunjukkan bahwa perut keiju itu adalah titik lemahnya. Dengan informasi itu, Haruchi dan yang lain berhasil mengalahkannya. Haruchi mengucapkan terima kasih, bahkan Soshiro tampak mulai memperhatikannya. Kepercayaan diri Kafka pun naik, karena pengalaman bertahun-tahun membersihkan keiju memberinya pengetahuan luar dalam. Tapi semua berubah ketika seekor Yoju besar menghantam tubuh Kafka dan melemparkannya ke gedung. Alarm kostumnya berbunyi. Soshiro memerintahkan Okonogi untuk siap menekan tombol perisai kapan saja. Kafka sadar bahwa jika perisai aktif, ia gagal ujian. Ia tak ingin mengecewakan Mina, jadi ia menolak menyerah. Tepat sebelum keiju menyerangnya, makhluk itu tiba-tiba meledak, dihajar oleh Kikoru. Kafka selamat. Berdiri di atas reruntuhan, Kikoru berkata bahwa dia kecewa dengan Kafka dan menyuruhnya diam saja di tanah, biar ia yang menyelesaikan segalanya seperti seorang ratu. Percikan kecil motivasi itu mendorong Kafka untuk terus maju, tapi Reno segera menyadari bahwa kaki Kafka tampak benar-benar hancur. Kapten Soshiro turun tangan dan memberitahu bahwa tubuh Kafka mengalami kerusakan serius, bahkan beberapa organ vitalnya terkena. Hal itu membuat Kafka terjebak dalam rasa benci terhadap dirinya sendiri, karena satu-satunya hal yang menghalanginya untuk berdiri di sisi gadis impiannya hanyalah potensinya sendiri. Meski sudah diperingatkan, Kafka menolak menyerah. Menurutnya, hanya dia yang bisa menentukan kapan harus berhenti. Maka, dengan kaki yang patah, ia memaksa berdiri lagi hanya bermodalkan tekad, testosteron, dan semangat gila. Saat dia menatap mata Mina dan bersumpah tak akan menyerah, potensinya naik 0,1%. Semua orang melihatnya dalam diam, seolah-olah ia baik-baik saja. Kapten Soshiro mengingatkan bahwa ia akan menekan perisai jika risikonya terlalu besar, dan Kikoru pun setuju. Tapi Kafka malah batuk darah dan menyuruh Reno untuk melanjutkan tampanya. Namun Reno menolak, mereka sudah sepakat untuk menghadapi semuanya bersama. Mereka pun beraksi seperti dua idiot, bekerja sama dengan gaya menggelikan. Kafka mengambil peran komando, Reno bertindak sebagai eksekutor dalam kostum tempurnya. Kikoru kemudian menyuruh mereka menendang pantat keiju utama, yang berkeliaran di medan tempur seolah-olah ia Ronaldo menghadapi seorang kakek kena stroke. Ia melompat dari satu Yoju ke Yoju lainnya, menghancurkan mereka semua, lalu menembak tepat ke kepala keiju utama dan mengakhirinya dengan bersih. Begitu hancur roboh, laboratorium segera mengumumkan bahwa bos sudah tumbang dan ujian pun selesai. Semua peserta diminta keluar. Kikoru kecewa, ia merasa terlalu cepat menyelesaikannya, seakan-akan semua usaha mereka jadi tak berarti. Di ruang kontrol, Hokonoji meminta sinyal dari kapten. Soshiro pun memberitahu Komandan Mina bahwa Kikoru telah membuktikan dirinya pantas menang, bahkan menyelamatkan banyak nyawa dari cedera atau keputusasaan.
Di tengah reruntuhan, Kikoru menatap langit dan bertanya-tanya apakah semua ini cukup untuk membuat ayahnya bangga. Ia berbalik, berniat menyombong ke Kafka, tapi tiba-tiba darah menyembur dari dadanya. Sesuatu menyerangnya dari belakang. Sementara itu, Kafka yang kelelahan sedang berbincang dengan Reno, menyebut betapa jahatnya Kikoru. Namun ia panik saat melihat Kaiju yang sebelumnya sudah mati tiba-tiba bergerak lagi. Kikoru sempat menangkis serangan itu dengan kostumnya. Ia menatap makhluk humanoid itu dan bertanya, apa itu? Terkejut karena makhluk itu masih hidup dan bahkan terlihat sembuh. Makhluk misterius itu membelai Hanju, lalu berkata, jangan menggigit hal yang tidak bisa kau kunyah, sebelum menembakkan peluru yang cukup untuk menghancurkan satu sekolah, dan melumpuhkan Kikoru. Kepanikan pun meledak di ruang kontrol. Kaiju yang tadinya mati hidup kembali dan kini menunjukkan kekuatan level 6. Tak ada satupun petugas yang sanggup menghadapinya. Komandan Mina langsung memerintahkan semua perisai diaktifkan dan bersiap berangkat bersama Soshiro. Di sisi lain, Kafka menolak mundur. Ia berteriak bahwa tak akan ada yang mati selama dia ada. Namun salah satu Hanju menendangnya seperti Bruce Lee dan menjatuhkannya. Itu memicu kenangan masa kecilnya. Ia selalu berada di puncak peringkat, tapi tak pernah mendapat kasih sayang dari ayahnya. Teman-temannya mendapat cinta hanya karena mati muda. Sang kepala pelayan mencoba menghiburnya, mengatakan bahwa ayahnya pasti bangga. Tapi saat mereka bertemu, sang ayah hanya berkata bahwa ia diharapkan jadi yang terbaik dan tak perlu merayakan kemenangan kecil. Meski lengannya patah, Kikoru terus bertarung sambil mengingat kata-kata itu. Namun senjatanya terlepas, dan Kaiju menumbuhkan kembali senjatanya untuk menembakkan laser ke arahnya. Mina dan Soshiro berlari secepat mungkin untuk menyelamatkannya, berharap mereka tidak terlambat. Tapi Kikoru sudah pasrah. Ia meminta maaf kepada ayahnya karena gagal menjadi gadis sempurna saat Hanju menembakkan serangan akhir. Namun, orang terakhir yang ia duga tiba-tiba muncul, Kafka, dengan senyum bodoh di wajahnya, seperti boneka kain hidup yang tiba-tiba jadi keren. Sementara semua orang berlarian mencari tempat aman, Reno membantu sekuat tenaga. Seseorang memperingatkan agar jangan mendekati area pertarungan Kafka. Reno, awalnya kaget, kemudian sadar, wajar saja jika Kafka berubah. Tentu saja ia akan menyelamatkan Kikoru. Kikoru bertanya di mana Kafka berada. Kafka pun berlutut dan meminta agar rahasianya dijaga. Tapi sebelum itu, ia harus mengalahkan Kaiju nakal tersebut. Di ruang kontrol, Okonogi melaporkan bahwa sinyal Kaiju sekarang menunjukkan level 9, angka yang mengejutkan Kapten, karena itu menjadikannya Kaiju terkuat sepanjang sejarah. Saat itulah Kafka melepaskan seluruh kekuatannya dan berencana mengakhirinya hanya dengan satu pukulan. Dan benar saja, dengan satu pukulan, ia memusnahkan Kaiju itu. Darah makhluk itu menyembur kemana-mana, sementara Kikoru hanya bisa terpaku. Ia bertanya-tanya, apakah Kafka benar-benar hanya lelaki tua menyedihkan. Tapi saat Kafka mengiris Yoju lain yang muncul diam-diam di belakangnya, lalu berkata bahwa dia akan baik-baik saja, dengan senyum hangat di wajahnya, Kikoru hanya bisa diam. Itu senyum yang belum pernah ia dapatkan dari ayahnya. Ia memarahinya karena gegabah, tapi Reno datang dan ikut memarahinya juga. Saat mereka berdua bertengkar seperti sepasang kekasih, Kafka jatuh tertelungkup di tanah, kelelahan. Beberapa jam kemudian, Kapten Soshiro dan Komandan Mina tiba di lokasi dan terdiam, bingung, bertanya-tanya, apa sebenarnya yang telah terjadi di sana. Saat Okonoji melaporkan bahwa 3 kandidat terakhir berhasil keluar dengan selamat, Shiro menyatakan keraguannya, bahkan Kikoru pun mungkin kesulitan. Ia juga mencatat bahwa kerusakan kali ini sangat mirip dengan insiden 3 bulan lalu. Di rumah sakit, Kafka tampak kesal karena Kikoru mendapat perawatan kelas 1, sedangkan dirinya hanya dirawat seadanya. Melihat semua legenda di sekitarnya membuatnya sadar bahwa selalu ada yang lebih hebat darinya, tapi bukannya menyerah, itu justru membuatnya semakin marah tanpa sadar bahwa Mina mendengarkan dari luar ruangan. Ia masuk, mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan Kikoru, lalu pergi. Kafka hanya bisa menahan diri untuk tidak memanggil namanya, belum saatnya, bukan sebelum dia pantas berdiri di sisinya. Di ICU, Kikoru terlihat gelisah dan mengira melihat bayangan ayahnya. Soshiro datang berterima kasih karena ia telah menyelamatkan banyak nyawa, membuatnya teringat pada Kafka. Saat ditanya apakah ia melakukannya demi orang lain, Kikoru mengakui, iya. Sementara itu, Kaiju humanoid tampak terkejut mengetahui tidak ada korban jiwa meski Hanju dihidupkan kembali. Ia menebak para kapten pasti sangat kuat dan mulai tertarik pada Kaiju nomor 8. Ia lalu menerima panggilan, berubah wujud menjadi manusia, dan berkata bahwa dirinya terlambat karena makan Taco Bell yang pedas. Saat dibawa pergi oleh timnya, ia hampir gagal mempertahankan wujud manusia, namun tak ada yang menyadari. Kafka dan Reno kembali ke kebiasaan lama mereka, berdebat soal hal sepele. Atasan mereka datang membawa amplop berisi hasil ujian. Mereka duduk dengan gugup, menatap amplop yang bisa menentukan masa depan mereka. Kafka tahu ini adalah kesempatannya yang terakhir, dan diam-diam berharap jalan ini bisa membawanya kembali ke cinta masa kecilnya. Namun saat membuka amplop, dia terdiam. Tak percaya dengan hasil yang ia lihat. Di kantor pusat, rekrutan baru berkumpul untuk upacara pelantikan. Sebagian besar wajah mereka sudah diprediksi akan lolos sejak awal, tak ada yang terlalu mengejutkan. Kikoru muncul dan dipilih untuk mewakili para rekrutan sebagai siswa terbaik.
Sementara itu, Izumo dan Kagaraji tampak bersaing diam-diam. Saat itu juga, Kapten Mina naik ke panggung dan memanggil Kikoru untuk menyampaikan sumpah atas nama rekrutan. Ia melakukannya dengan penuh percaya diri. Mina berterima kasih atas usahanya selama ujian, menyebut bahwa tak adanya korban jiwa adalah berkat dirinya. Namun diam-diam, ia mencari Kafka di antara kerumunan, karena tahu bahwa penghargaan sejati harusnya diberikan kepadanya. Kafka tiba-tiba muncul, berjalan santai dengan ekspresi santai. Wajah Kikoru langsung memerah, sementara semua mata tertuju padanya. Sementara itu, di ruang panel seleksi, hasil Kafka sedang ditinjau. Ia mendapat nilai terendah dalam ujian kebugaran, bahkan nilai 0 sempurna pada tes bakat. Dewan hampir menolaknya, hingga Soshiro turun tangan. Ia menyebut bahwa meskipun Kafka bodoh dan biasa-biasa saja, ia bisa melihat titik lemah musuh, mendukung timnya, dan, yang paling penting, membuatnya tertawa. Menurutnya, itu berarti sesuatu. Okonuji memprotes, tapi akhirnya mereka kompromi. Kafka diterima sebagai kadet, bukan perwira. Ia pun akan diberi perlakuan khusus oleh Soshiro. Mina kemudian menjelaskan bahwa alasan Kafka tidak hadir dalam upacara karena ia telah diterima sebagai kadet. Para rekrutan merasa lega, senang mendengar Kafka masih ada. Wakil kapten lalu mempersilakan Mina untuk menyampaikan pidatonya. Saat mendengar pidatonya, Kafka dipenuhi emosi dan berteriak menyebut nama depan Mina, menyatakan dengan lantang bahwa ia akan berdiri di sisinya suatu hari nanti. Semua orang terkejut, bertanya-tanya siapa dia sampai bisa memanggil sang kapten dengan santai begitu. Mina tetap tenang dan langsung menjatuhkan hukuman, 100 push up karena melanggar protokol. Kafka panik, sementara wakil kapten tertawa, menggoda Mina karena terlalu lunak. Mina hanya tersenyum tipis dan berjalan pergi. Gerutuan Hanuji tentang Kafka yang baru datang justru menjadi bahan tertawaan. Tapi Soshiro menanggapi serius, berkata bahwa Kafka membawa energi yang tim mereka butuhkan, karena kadang keadaan terlalu suram. Namun di balik itu, alasan Soshiro menerima Kafka bukan hanya karena tingkah konyolnya. Ia ingat sinyal keiju dengan Fortitude 9,8 yang muncul bersamaan dengan hilangnya tanda vital seseorang. Ia mulai curiga, Kafka mungkin jauh lebih aneh dari yang terlihat. Karena itu, ia memilih untuk tetap dekat dan mengawasinya. Kafka menyelesaikan push-up-nya dan jatuh ke tanah. Kikoru mendekatinya dan berkata bahwa mereka perlu bicara secara pribadi. Yuhi Haru, yang selalu bertingkah seperti badut, tiba-tiba berseru bahwa ini adalah pengakuan cinta, memicu keributan kecil. Namun, Kikoru malah menyeret Kafka ke restoran terdekat demi mendapatkan jawaban yang ia cari. Di sana, ia mendengarkan dengan tidak percaya saat Kafka mengaku bahwa dia memakan seekor keiju dan berubah menjadi keiju itu sendiri. Kikoru langsung mengejeknya karena memiliki nafsu makan sebesar itu hingga bisa menelan monster. Meski begitu, Kafka buru-buru membela diri. Ia berkata bahwa semua itu tidak disengaja. Saat ia mulai mempertimbangkan untuk melaporkan dirinya ke pasukan pertahanan dan meminta bantuan, Kikoru dengan tegas menolak. Ia menjelaskan bahwa jika mereka tahu, Kafka akan dijadikan tikus percobaan dan menghadapi berbagai eksperimen mengerikan. Ia juga menjelaskan bahwa sisa tubuh keiju yang cukup kuat biasanya diubah menjadi senjata. Mendengar hal itu, Kafka diliputi ketakutan. Ia memohon dengan putus asa pada Kikoru agar merahasiakan semuanya. Setelah berpikir sejenak, Kikoru akhirnya setuju, tapi dengan satu syarat, jika Kafka sampai menyakiti seseorang, maka dialah yang akan memastikan Kafka disingkirkan. Keesokan harinya, saat latihan kebakaran, Reno memimpin dan berhasil mencetak rekor pribadi barunya dengan potensi maksimal sebesar 18%. Kikoru yang mengawasinya mulai khawatir Reno mungkin akan segera menyusulnya. Namun, rasa cemasnya sedikit mereda setelah melihat bahwa kekuatan tempurnya sendiri masih lebih tinggi. Saat yang lain mulai berlatih, semua terlihat mengalami kemajuan. Bahkan Kafka, setelah semua perjuangannya, berhasil mencetak rekor pribadi dengan kekuatan yang akhirnya menyentuh angka 1. Dengan penuh semangat, ia langsung berlari ke arah Kikoru. Sayangnya, momen itu tidak berlangsung lama karena wakil kapten segera menghentikannya. Ia memperingatkan bahwa dengan kekuatan serendah itu, Kafka akan segera dikeluarkan dari pasukan. Tanpa basa-basi, Soshiro memerintahkan semua orang untuk lari 10 putaran sebagai bagian dari rutinitas. Saat mereka memprotes, dia menaikkannya jadi 15 putaran tanpa ragu. Setelah menyelesaikan latihan intensif hari itu, seluruh tim menuju pemandian air panas untuk menenangkan otot-otot yang lelah dan bersantai. Seperti yang bisa ditebak, tempat itu langsung jadi kacau. Semua orang ribut dan bermain air, mencoba bersenang-senang sebelum malam tiba. Setelah suasana mulai tenang, obrolan pun beralih ke alasan masing-masing bergabung dengan pasukan pertahanan. Ada yang berkata bahwa ia berutang nyawa kepada komandan, sementara yang lain mengaku jatuh cinta pada kekuatan dan keanggunan sang kapten sejak melihatnya di poster. Saat giliran Kafka, ia sempat ragu, tapi akhirnya mengaku bahwa dia dan sang kapten sudah berteman sejak kecil, dan semua ini berawal dari janji masa lalu. Begitu menyadari apa yang baru saja ia ucapkan, Kafka panik dan mencoba kabur diam-diam. Namun, yang lain langsung mengejarnya seperti sekumpulan zombie, penasaran ingin tahu lebih banyak. Beberapa saat kemudian, para gadis keluar dari kamar mandi dan melihat pemandangan aneh. Semua lelaki pingsan di lantai, hanya tertutup handuk, sementara Reno berusaha keras menyadarkan mereka. Ternyata, ide berendam terlalu lama di air panas justru jadi bumerang. Seluruh pasukan kelelahan seperti mie yang terlalu matang.
Hari demi hari berlalu dengan pelatihan keras dan melelahkan. Meski begitu, mereka masih menyempatkan diri untuk bersenang-senang di sela-sela waktu luang. Suatu malam, saat semua orang tertidur, Kafka masih begadang di perpustakaan. Tiba-tiba Shiro muncul dan bertanya apakah semua usahanya ini demi sang kapten. Kafka terdiam, bingung bagaimana Shiro tahu. Shiro menjelaskan bahwa ia mendengar Kafka bicara saat di kamar mandi, dan mengingatkan bahwa setiap kata yang diucapkan di asrama direkam. Ia juga mencurigai Kafka mengincar posisi wakil kapten, dan memperingatkannya bahwa ia tidak akan pernah menyerahkan tempatnya di sisi kapten. Saat Shiro hendak pergi, alarm darurat berbunyi. Ia menyuruh Kafka bersiap karena misi pertamanya akan segera dimulai. Di ruang operasi, Komandan Mina meminta laporan terbaru dari laboratorium. Sementara itu, drone-drone berterbangan dan mendesak warga untuk segera mengungsi. Okonogi menjelaskan bahwa seekor hanju muncul dari bawah tanah dan mulai menyerbu, meninggalkan banyak bayi Yoju. Karena itu, satu-satunya pilihan adalah menghancurkannya. Nakanoshima, wanita berambut merah, menyarankan untuk memancing hanju ke sektor Bravo dan menghabisinya di sana. Komandan Mina menyetujui dan berkata bahwa ia akan menghadapi hanju besar secara langsung, sementara yang lain bertugas membersihkan sisanya. Ia pun mendoakan semua orang beruntung. Di jalan, truk-truk penuh rekrutan melaju dalam kondisi terkunci penuh menuju misi pertama mereka. Kikoru memperhatikan Kafka, masih sulit percaya bahwa pria itu adalah Kaiju nomor 8. Kafka kemudian bersiap, sementara para rekrutan lainnya diam-diam mengamati monster besar yang mendekat. Kapten Soshiro menjelaskan bahwa masalah utamanya adalah hanju bisa menghasilkan bayi lebih cepat daripada koin doge milik Align. Tugas mereka adalah memastikan tak ada satupun makhluk yang lolos dari pos penjagaan. Ia menambahkan bahwa para perwira senior akan bertarung di barisan depan, sementara para rekrutan menjadi garis pertahanan terakhir. Setelah memastikan tak ada pertanyaan, ia memerintahkan semua orang keluar dan membuktikan kemampuan mereka. Beberapa saat kemudian, Okonogi menyebutkan bahwa Komandan Mina membutuhkan waktu 8 menit untuk mencapai kamp. Kafka pun berkata kepada Reno bahwa kali ini, ia harus membuktikan dirinya. Ia tahu, jika gagal lagi, ia tidak akan punya kesempatan lain, terlebih, masa percobaannya tinggal 3 bulan. Meski kakinya gemetar, Kafka mengakui bahwa dirinya sangat bersemangat. Tak lama setelah itu, makhluk-makhluk mulai merangkak keluar dari tubuh induk mereka. Para rekrutan langsung melompat dari atap, sementara Kafka turun dengan gaya seperti tiruan Peter Parker. Sebuah helikopter pun menurunkan Komandan Mina di tempatnya sebagai penembak jitu. Anuji memberi perintah untuk memancing hanju ke garis tembak. Pasukan mulai menembakinya dengan rudal agar perhatian monster itu teralihkan. Dari kejauhan, Kapten Soshiro memperingatkan para rekrutan untuk tetap waspada. Kafka menjawab dengan melepaskan 1% kekuatan tempurnya, namun langsung dihantam oleh Yoju pertama dan terpental ke tempat sampah. Sementara itu, seorang senior mulai mengejek dan mempermainkan para rekrutan, membuat Kikoru kesal. Setelah menyuruh mereka pulang dan mengisap jempol, dia dengan sombong mengambil alih dan menghabisi seluruh gerombolan monster sendirian. Semua orang terkejut melihat aksinya, dan 1 jempol dari Kafka membuatnya tersipu. Namun, setelan militer otomatis yang dikenakannya segera menyuruhnya untuk tetap tenang. Di tempat lain, Aharo meluncurkan serangan terakhir pada tanaman merambat yang sudah dilemahkan sebelumnya. Ia membanggakan diri di hadapan Reno. Namun, Reno justru membunuh monster serupa sendirian dan menyindir Aharo dengan gerakan otak besarnya. Dalam hati, Reno sadar bahwa ia masih harus berusaha lebih keras jika ingin mencegah Kafka berubah. Pada saat yang sama, Kaguraji dan Iumo berhasil memusnahkan banyak Yoju. Para senior yang menyaksikannya sampai malu sendiri dan mulai merengek pada pemimpin peleton. Pemimpin itu mengaku terkejut dengan kemampuan luar biasa para rekrutan tahun ini, dan menyampaikan bahwa Kapten Soshiro sendiri menyebut bahwa generasi ini berbeda, mereka dibentuk dari potensi mentah dan dorongan untuk saling bersaing. Saat seorang petugas lab melaporkan bahwa segalanya berjalan lancar, Kafka merasa lega sekaligus kesal karena dirinya masih belum banyak berkontribusi. Namun, ia mengingat nasihat seniornya untuk tetap bertahan dan menggunakan kekuatan yang ia miliki. Maka, Kafka menggali tubuh monster jamur dan mencoba mencari intinya, hanya untuk menyadari bahwa titik lemah monster itu tidak berada di tempat biasanya. Merasa ada yang janggal, Kafka melapor ke Kapten Soshiro bahwa titik lemahnya berada di samping. Ia juga mengungkapkan bahwa monster itu memiliki organ dalam seperti usus, yang berarti jika tidak dihancurkan seluruhnya, akan terus muncul monster baru. Terkesan, Soshiro menepuk pundaknya dan menyuruh Okonagi menyebarkan informasi itu. Bangga karena akhirnya bisa berkontribusi, Kafka bergegas ingin lebih berguna dan membuktikan dirinya pantas berada di sisi Mina. Namun, baru saja ia masuk ke zona pertempuran, sebuah ledakan besar mengguncang semuanya. Bos besar akhirnya muncul, militer segera mengebomnya, dan infanteri melepaskan tembakan penahan. Dari atas atap, Komandan Mina bersiap dengan blaster hitam raksasanya. Setelah mendapat izin, ia teringat janji Kafka untuk menjadi prajurit yang lebih hebat. Ia pun memutuskan untuk menunjukkan kekuatannya. Saat senjatanya terkunci, ia menembakkan peluru bersinar yang menembus monster jamur raksasa, membuat tubuhnya penuh lubang. Kafka hampir tak percaya saat ia melihat tembakan kedua dan ketiga diluncurkan, hanya untuk memastikan semuanya hancur. Ruang kontrol pun meledak dalam sorak-sorai. Namun, saat Mina meminta izin tembakan keempat,
Okonagi mengingatkannya bahwa itu bukan permintaan, melainkan pemberitahuan. Kafka terpesona melihat gaya Mina yang keren dan elegan. Soshiro kemudian bertanya apakah Kafka benar-benar pantas berdiri di samping Mina, dan dengan nada meremehkan, ia mempertanyakan siapa Teraimaru yang merasa bisa mendekatinya. Soshiro mengakui bahwa meski dirinya tak sehebat Kafka dalam hal kekuatan besar, ia membuktikan bahwa tak ada yang lebih berbahaya darinya saat menghadapi target kecil. Dengan cepat, ia mengiris tanaman merambat yang menyergapnya seperti sedang mengiris sushi. Kafka bahkan tak sempat melihat pedangnya. Soshiro lalu mengatakan bahwa ia berasal dari keluarga samurai. Kemudian, ia berkata, sekarang ibunya sudah mati, waktunya bayi-bayi itu berkumpul. Monster-monster jamur kecil pun mulai keluar dalam jumlah besar seperti badut dari mobil mini. Cersei memberitahu para rekrutan bahwa inilah saatnya mereka bersinar dan membersihkan medan perang. Hal ini membuat Yumo agak gentar. Melihat ketakutan mereka, para senior mulai mengejek. Nakanoshima pun turun tangan dan memicu semangat di antara dua rekrutan terbaik. Mereka langsung bergerak. Petugas lab mencatat bahwa mereka mulai kehabisan tenaga, yang menurut Soshiro adalah momen penentu siapa yang layak jadi kapten. Meski Kikoru masih jadi kandidat paling kuat, ia juga melihat Reno sebagai pesaing serius. Iaru pun menyadari hal itu. Kemudian, Kikoru dan Reno berangkat memburu monster. Namun, di tengah jalan, mereka bertemu seorang pria berseragam petugas pembersih. Saat Aharo bertanya kenapa dia belum mengungsi, pria itu mulai mengoceh soal rencananya yang berantakan, lalu bertanya apakah ada anggota tim pertahanan yang memahami Keiju dengan sangat dalam. Ia menatap mereka dengan penuh amarah dan bertanya apakah mereka tahu sesuatu. Tak jauh dari sana, Kafka dan rekan-rekannya dari perusahaan kebersihan dulu berkumpul di sekitar teleskop, mencoba melihat mantan rekan satu tim mereka. Kekacauan di medan perang menjelaskan mengapa semua perusahaan kebersihan dari Tokyo dan Chanamewa dipanggil. Atasan mereka datang dan bertanya soal rekrutan baru itu, dan Takuda bercanda bahwa orang itu pasti lagi mengunci diri di kamar mandi. Namun, kenyataannya, rekrutan baru yang dimaksud, yang sebenarnya adalah Keiju humanoid mengerikan yang sedang menyamar, kini berdiri tepat di hadapan Iharu dan Reno. Merasa terganggu oleh keberadaan mereka, ia tiba-tiba mencoba menembak jantung Iharu. Meski meleset tipis, serangan itu cukup untuk membuat Iharu pingsan, berdarah hebat, dan menjerit kesakitan. Reno segera menyuruhnya menggunakan pakaiannya untuk menekan pendarahan. Tepat saat itu, monster tersebut memperlihatkan wujud aslinya, monster yang sebelumnya telah mengalahkan Kikoru. Reno segera mencoba menghubungi markas untuk meminta bantuan, tapi sinyal di seluruh area sudah diputus oleh makhluk itu. Setelah terkena dua serangan keras, Reno mengingat peringatan Kikoru dan mulai memperhatikan gerakan jari monster itu. Ia berhasil menghindari serangan selanjutnya tepat waktu. Saat situasi makin memburuk, Reno berhasil meyakinkan Iharu untuk mundur dan mencari bantuan. Ia tahu dirinya tak akan menang, tapi sebagai perwira pertahanan, ia memilih untuk menyerang langsung demi memberi Iharu cukup waktu untuk kabur. Saat Iharu mencoba melarikan diri, dia terjatuh. Rasa frustrasi muncul karena ia merasa tertinggal jauh dari Reno, yang sudah mencapai lebih dari 20% potensi kekuatannya. Tersulut oleh perasaan itu, Iharu kembali bangkit dan menyelamatkan Reno tepat di saat monster humanoid itu hampir menghancurkannya. Saat Reno protes, Iharu menegaskan bahwa kali ini giliran dia yang menyelamatkan Reno, mengingatkannya bahwa dulu Reno juga pernah menyelamatkannya. Menyadari mereka berencana kabur, Keiju itu berseru bahwa tak ada yang bisa keluar dari zona kekuasaannya. Harapan mereka pun runtuh. Dengan menyadari bahwa mereka terjebak, Reno dan Iharu memutuskan untuk bertarung bersama. Keiju humanoid itu menembak ke arah Iharu, tapi Iharu kini sudah bisa membaca polanya dan berhasil menghindar. Reno lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk melepaskan kekuatan lebih besar dari sebelumnya. Ia memaksakan diri melampaui batas dan menyerang habis-habisan. Saat asap mulai hilang, mereka melihat dinding besar terbentuk dari tubuh-tubuh Keiju yang telah mereka kalahkan. Namun, sebelum mereka sempat menarik napas, makhluk humanoid itu keluar dari salah satu tubuh Keiju dan menembak Reno dari jarak dekat. Serangan brutal itu melukai Reno parah, mungkin tak bisa pulih lagi. Sementara itu, wakil kapten mendapat laporan bahwa Reno dan Iharu menghilang, dan tanda vital mereka tidak terlihat di radar. Kafka langsung tegang, dan kekhawatiran mulai menghantuinya. Saat itulah Kikoru datang dan membenarkan ketakutan terbesar mereka, Keiju humanoid berbahaya telah muncul. Di sisi lain, Reno tergeletak, tubuhnya terbakar kesakitan. Ia mencoba bertahan dan menghentikan pendarahan, tapi Keiju itu kembali menyerangnya. Untungnya, Iharu muncul tepat waktu dan mengalihkan perhatian monster tersebut. Sambil berteriak meminta bantuan, dia memanggil siapa saja untuk menyelamatkan Reno. Tepat sebelum mereka berdua binasa, Keiju nomor 8 datang, meninju makhluk itu dengan begitu kuat hingga kepalanya terlepas. Melihat Kafka dalam wujud Keiju, Reno murung. Ia frustrasi karena tak bisa mencegah semua ini terjadi. Kafka lalu mengangkat tubuh Reno dan berdiri dengan tenang, sementara Iharu membekuk ketakutan melihat Keiju humanoid itu beregenerasi dan bangkit kembali. Makhluk itu menyadari lawannya kini adalah Keiju nomor 8. Kafka menyerahkan Reno ke pasukan medis dan segera menyerang. Monster itu mempertanyakan kenapa Kafka melawannya, padahal mereka seharusnya berada di pihak yang sama. Ia lalu menyerang habis-habisan, mengakui bahwa sebelumnya ia bersikap lunak pada Reno dan Iharu. Tapi saat Kafka melihat tentakel yang sama seperti yang digunakan untuk menyakiti Reno, ia pun murka.
Kafka melibas semua serangan monster itu, bahkan dinding tubuh kaiju tak bisa menghentikannya. Ia terus maju dan melancarkan serangan dahsyat yang membuat musuh terpental dan memperlihatkan intinya. Namun, tepat saat Kafka hendak mengakhiri semuanya, dua petugas datang dan memperingatkan seluruh tim bahwa kaiju nomor 8 telah muncul. Mereka menjelaskan bahwa sosok humanoid itu cocok dengan deskripsi Kafka yang dicari, dan laporan langsung dikirim ke wakil kapten. Unit pengiriman pun segera dikerahkan. Kekacauan itu memberi cukup waktu bagi kaiju untuk pulih. Sebelum pergi, ia memperingatkan Kafka bahwa sekarang ia tahu segalanya tentang dirinya, dan akan lebih mudah mengalahkannya nanti. Ia menyerang manusia sambil kabur, namun Kafka menghadangnya dan menerima serangan itu. Meski kecewa karena kaiju berhasil melarikan diri, Kafka lega karena teman-temannya selamat. Saat ia menyelinap melalui gang sempit, ia merasakan kehadiran seseorang. Saat berbalik, ia melihat wakil kapten, yang langsung mengenalinya sebagai kaiju nomor 8. Soshiro memberitahu tim bahwa ia telah menemukan target dan meminta pembatas kekuatan pada seragamnya dilepas. Potensinya langsung melonjak ke 92%. Ia bersiap menetralkan kaiju di depannya. Setelah pemanasan, ia menyerang Kafka. Kafka mencoba mencari celah untuk kabur, namun sebuah tebasan tiba-tiba di bahunya menandakan bahaya besar. Soshiro melemparkannya, lalu menggunakan teknik pedang dengan kecepatan supersonik, perlahan mengiris tubuh Kafka yang sekeras batu. Bahkan menurut Kafka, Kikoru pun tak akan sanggup melakukan hal itu. Sebuah tusukan ke dada memperlihatkan intinya, namun Kafka tetap hidup berkat kemampuan regenerasinya. Kafka mencoba kabur, tapi Soshiro, seperti versi samurai dari Levi, memburu dan menyerangnya dengan kecepatan luar biasa. Ia memperkirakan Kafka memiliki kekuatan setara magnitudo 8, dan menganggapnya sebagai kaiju yang hebat. Ia mengisi energi pada pedangnya dan meluncurkan tebasan ganda tak terlihat, memotong kaki Kafka seperti mentega. Serangan pamungkasnya menghantam bagian tengah Kafka, tapi Kafka menangkap pedang itu dengan gigi sampingnya, lalu membalas dengan ledakan energi langsung ke katana milik Soshiro. Namun, sang kapten tetap berdiri tanpa goyah. Dengan kecewa, Soshiro melapor bahwa kaiju nomor 8 berhasil melarikan diri. Kikoru, yang mendengar kabar itu, mulai ragu, apakah monster seperti Kafka pantas untuk dipercaya. Meski sempat tersenyum melihat wajah tua Kafka yang keriput, ia langsung mengingatkan dengan tajam, Kafka hanyalah orang tua dengan radang sendi, dan tidak seharusnya menantang seorang kapten. Sementara itu, pria yang dimaksud tetap diam hingga Komandan Mina menanyakan pendapatnya soal kaiju nomor 8. Ia mengatakan bahwa makhluk itu jelas setara dengan kaiju besar yang muncul 5 tahun lalu, dan menurutnya, nomor 9 kemungkinan sama berbahayanya. Tapi yang paling menarik perhatiannya adalah cara makhluk itu bertarung, menyerang senjatanya, bukan dirinya, dan bertarung seperti manusia. Lalu, seorang prajurit senior melapor bahwa kaiju humanoid yang sebelumnya muncul saat pengujian kini kembali. Bedanya, kali ini dia memakai kulit manusia, membuat semua orang terkejut. Humanoid yang terluka itu menghentikan sebuah mobil, memakannya untuk menyembuhkan diri, lalu membajak mobil itu seperti di game GTA. Saat berkendara menuju matahari terbenam, ia mulai memikirkan cara untuk menghancurkan nomor 8. Keesokan harinya, Reno terbangun di rumah sakit dan lega melihat senpainya selamat. Ia berterima kasih kepada Kafka yang sudah menyelamatkannya, tanpa sadar bahwa Iharu ternyata ada di ranjang sebelah. Reno terus memuji kekuatan dan aura luar biasa nomor 8, dan Kafka hanya bisa tersenyum lebar. Malam itu, mereka mengadakan pesta untuk merayakan kesembuhan Reno dan Iharu. Saat Kafka memanggil layanan kamar, rombongan pelayan dari Izumo muncul membawa makanan lezat. Kikoru menjelaskan bahwa itu karena dia anak orang kaya dan punya saham di Izumo Technologies, perusahaan yang menghasilkan miliaran dari kerjasama dengan Defense Corp, bahkan lebih kaya dari keluarganya sendiri. Dengan santai, ia mengaku sengaja menyuruh perusahaan mengatur pesta itu meski tahu makanannya bakal basi. Kapten pun bersulam untuk keberhasilan misi pertama mereka, tapi suasana mendadak kacau saat semua orang mulai mengejek satu sama lain. Reno terkejut bahkan Kafka ikut-ikutan. Sang kapten menjelaskan bahwa ini tradisi, setelah misi, mereka saling menyindir agar bisa berkembang lebih baik. Setelah kekacauan mereda, ia mengumumkan hal besar, karena kontribusinya yang luar biasa, Kafka resmi dipromosikan sebagai perwira dan disambut sebagai anggota tim. Semua orang bersorak, bahkan Kaguragi, yang biasanya dingin, terlihat bahagia karena Kafka berhasil menjaga jumlah korban tetap nol selama misi. Keesokan harinya, Mina secara pribadi menyematkan lencana di mantel Kafka. Ia memperingatkan Kafka agar tidak besar kepala, karena masih belum cukup layak berdiri di sisinya di medan tempur. Kafka justru tersenyum, teringat janjinya dulu. Mina juga memberitahu bahwa Soshiro lah yang merekomendasikannya, jadi ia harus membuktikan diri. Malam harinya, Kafka memutuskan pergi ke perpustakaan. Saat pulang, ia melihat lampu di ruang pelatihan masih menyala. Di dalam, ia menyaksikan Kapten Soshiro sedang berlatih keras, menirukan pertarungannya melawan Kafka hingga ke detail terkecil, lalu membantai boneka nomor 8, 2 kali berturut-turut. Kafka sampai lemas melihatnya. Saat Kafka bertanya, Soshiro menjelaskan bahwa ia sedang menyempurnakan teknik one shot yang khusus dirancang untuk memburu nomor 8. Ia kesal karena saat itu tidak mengeluarkan seluruh kekuatannya sejak awal. Ia bahkan belum sempat menggunakan teknik 6 yang bisa menghancurkan inti nomor 8 sepenuhnya. Baginya, hanya dia yang bisa mengalahkan monster sekuat itu.
Sementara itu, di atas awan, sekawanan burung monster dipimpin oleh kaiju humanoid mirip iblis tengah bersiap menyerang pangkalan. Wakil kapten duduk tenang di perpustakaan, menyelidiki kaiju nomor 8. Ia mulai curiga, kenapa makhluk itu lebih manusiawi dari kaiju lainnya. Pikirannya tertuju pada makhluk aneh yang bisa berubah bentuk dan berbaur di antara manusia. Semakin ia memikirkannya, makin besar kekhawatirannya akan masa depan antara manusia dan kaiju. Di sisi lain, Kafka sedang menyendiri di atap gedung, memikirkan wakil kapten dan bagaimana ia mengecewakannya. Tiba-tiba, hujan bintang jatuh turun dari langit, tapi ternyata, itu adalah kaiju. Dalam sekejap, mereka menyerbu pangkalan. Yang lebih buruk, tiap kaiju memiliki tingkat ketabahan di atas 6, diklasifikasikan sebagai hanju, bukan ancaman biasa. Karena kapten sedang tidak ada, Soshiro mengambil alih dan memerintahkan semua orang bersiap. Ia sadar bahwa kali ini para kaiju memang berniat menyerang pangkalan secara langsung. Biasanya mereka menyerang sendirian, tapi sekarang mereka datang bersamaan, dan itu mencurigakan. Kafka, melihat kekacauan itu, langsung menghubungi wakil kapten dan melaporkan bahwa ada yang aneh, ini jelas dipimpin oleh sesuatu yang lebih besar. Wakil kapten langsung paham saat Soshiro maju ke medan tempur, ia dihadang pemimpin kaiju, seekor humanoid naga yang bisa berbicara bahasa manusia, mengejutkan semua orang. Ia menatap sekeliling dan bertanya apakah Shiro adalah yang terkuat, lalu mengatakan bahwa dia adalah targetnya. Data menunjukkan bahwa makhluk ini memiliki tingkat ketabahan 8,3, kelas Daju. Shiro tanpa ragu menyerahkan komando kepada anak buahnya dan bersiap menghadapi ancaman besar itu sendiri. Saat kaiju naga itu menerjang, Shiro nyaris menghindar dari pukulan dahsyatnya. Monster itu meraung keras dan memerintahkan para kaiju lainnya, mengambil alih kendali penuh di medan perang. Ia lalu menyerang lagi dengan kecepatan luar biasa. Sekilas tatapan saja cukup bagi Shiro untuk tahu bahwa satu pukulan langsung bisa mengakhiri segalanya. Ia mencoba menebas kulit monster itu, tapi langsung sadar betapa kerasnya pertahanan makhluk tersebut. Sementara tim lain bertarung melawan kaiju lainnya, pusat komando memberitahu bahwa bagian belakang tubuh monster itu lebih tipis, itu titik lemahnya. Tim mencoba mengatur ulang strategi mereka, tapi para kaiju mulai bekerja sama dan melindungi satu sama lain, membuat misi menjadi jauh lebih sulit. Saat itulah sang jenius berambut pirang datang dengan senjata barunya. Ia menebas para kaiju dengan mudah. Beberapa hari sebelumnya, ia meminta senjata khusus, sesuatu yang biasanya hanya dimiliki kapten. Tapi tim membuat pengecualian dan menciptakan sabit yang dirancang khusus untuk gaya bertarungnya. Mina sendiri yang menyerahkannya dan secara resmi mengumumkan bahwa ia sekarang anggota inti, menempati peringkat ketiga dalam tim, tepat di bawah wakil kapten. Kafka, saat melihat senjata itu pertama kali, mengejeknya. Tapi begitu digunakan, dua serangan barunya langsung membabat abis musuh dengan gaya yang mencolok. Di tengah pertempuran, bahkan Reno berhasil bertahan dan menunjukkan perkembangan yang membuat Kikoru kagum. Mereka berdua pun menjadi pasangan tempur yang tak terduga namun efektif. Di sisi lain, Shiro mulai kewalahan menghadapi Dai Kaiju yang semakin mendesak. Monster itu, yang kini mengakui Shiro sebagai lawan sepadan, menggeram bahwa ia akan memakannya untuk menjadi lebih kuat. Dengan satu pukulan dahsyat, Shiro terpental, tapi masih sempat memotong salah satu anggota tubuhnya. Kafka pun bergegas menyelamatkan seorang petugas dari serangan mendadak Kaiju. Saat waktunya hampir habis, ia menggerakkan sedikit kekuatan Kaiju dalam dirinya untuk mencapai petugas itu, gadis bernama Minase, dan menyelamatkannya tepat waktu. Minase bertanya apakah ia akhirnya sudah menguasai kostumnya, dan Kafka hanya menjawab dengan anggukan dan acungan jempol. Tapi sebelum sempat bernapas lega, kaiju lain muncul. Untungnya, Kikoru datang dan menangkis serangan itu, menyelamatkan mereka berdua. Saat itu juga, kabar datang bahwa perwira senior yang sebelumnya tidak bertugas telah kembali untuk membantu, membangkitkan semangat seluruh pasukan. Sementara itu, di garis depan, Shiro memperingatkan kaiju naga itu bahwa ia telah memilih musuh yang salah. Ia meluncur dalam duel brutal, menebas bagian luar tubuh monster tersebut. Dengan taktik licik, ia berpura-pura menargetkan titik lemah, lalu melancarkan teknik pamungkasnya. Pertarungan tampak selesai, namun Dai Kaiju segera beregenerasi dan menyeringai, menyatakan bahwa ia menikmati duel ini. Shiro terus menekan dan akhirnya berhasil memperlihatkan intinya, kecil dan sulit dipercaya. Ia lalu melepaskan 8 tebasan berturut-turut untuk menghancurkannya. Semua orang bersorak, mengira monster itu telah kalah. Tapi Shiro tahu ini belum selesai. Kafka, yang masih dalam wujud manusia, merasakan sesuatu yang aneh. Dai Kaiju mulai membengkak dan berubah wujud menjadi bentuk baru raksasa, seperti penjahat dalam Power Rangers. Tingkat ketabahannya melonjak ke angka 9, dan raungannya mengguncang seluruh area. Petugas laboratorium menyadari bahwa Shiro tidak akan mampu menghadapinya sendirian. Namun, sang legenda tidak menyerah. Ia mengaktifkan teknik ketiganya, menebas tubuh monster itu dengan presisi sambil menghindari semua serangan besar yang lambat. Okonogi kagum, tapi tahu itu belum cukup. Ketika ia menyadari bahwa satu-satunya cara mengalahkan monster itu adalah menghancurkan inti di punggungnya, tubuhnya mulai kewalahan. Kostumnya memperingatkan bahwa suhu terlalu tinggi dan menyuruhnya berhenti. Tapi ia tetap melaju, menghindari hujan bom dari kaiju burung kamikaze yang menciptakan kabut tebal. Ia menggunakan momen itu untuk menyelinap dan menyerang. Namun ternyata semua itu jebakan.
Monster itu membalikkan keadaan dan menghantam Shiro begitu keras hingga ia terpental menembus dinding. Kostumnya mati saat terkena benturan dan langsung meminta perawatan medis darurat. Semua orang di ruang kontrol mengira ia sudah gugur. Saat pingsan, Shiro teringat masa kecilnya. Ayahnya mengatakan bahwa bakatnya dalam pedang sudah terlambat 1 abad, dan menyuruhnya menyerah. Namun kini, ia bangkit perlahan, mengejutkan semua orang, meskipun terlatih seperti orang tua yang kelebihan berat badan. Kaiju nomor 10 terus mendekat, menghancurkan bangunan demi bangunan. Shiro bersumpah akan bertarung sampai titik darah penghabisan. Ia menusukkan 2 pedangnya seperti Zoro yang memakai steroid. Tapi monster itu pulih seketika dan menertawakan pedangnya yang kecil, mengingatkan kembali pada semua hinaan bahwa kemampuan pedangnya tidak sebanding dengan senjata api. Namun, Komandan Mina berbeda. Ia pernah berkata bahwa ia menyukai bagaimana Shiro menggunakan benda kecil itu karena pedanglah yang ia butuhkan untuk melawan musuh yang gesit dan sulit ditangkap. Kenangan itu membakar semangat Shiro. Ia pun menyalurkan seluruh kekuatannya, mengeluarkan teknik rahasia keluarga Hasha, kedua, ketiga, keempat, hingga keenam. Tapi akhirnya ia ditangkap dan dihantam begitu keras oleh Kaiju hingga hampir mati. Melihat sang wakil kapten sekarat, Kafka kehilangan kendali. Ia meminta maaf kepada Reno, dan mulai berubah. Namun langkah Kafka terhenti oleh suara tenang dan meyakinkan sang komandan, yang memerintahkan semua orang untuk tetap tenang. Soshiro pun tersenyum puas ke arah Kaiju nomor 10, tepat sebelum monster itu dihujani ledakan dari arah belakang. Mina muncul dengan blaster hitam raksasanya dan menembakkan tembakan ke wajah Kaiju, tapi meleset. Ia mundur ketika burung-burung kamikaze meledak dan menyerang perkemahan mereka. Alkano melaporkan bahwa inti Kaiju berada di bagian atas punggungnya. Tapi Mina tahu, tidak akan mudah memancing monster itu untuk memperlihatkan titik lemahnya. Maka, dengan sisa tenaga, dia membuat luka dalam di kaki Kaiju sebagai umpan, meski sudah diperingatkan oleh Okonobi. Namun semua kejutan itu seolah sia-sia, sampai Kikoru muncul dari belakang dan hampir berhasil menyobek cangkang tebal monster itu. Kapten langsung memerintahkan Kikoru untuk mengiris ke luka yang telah dibuatnya. Serangan itu menyebabkan kerusakan besar dan membuat kostumnya terlalu panas. Tapi itu cukup. Mina segera menyerang dari belakang dan memperlihatkan intinya. Melihat itu, Soshiro memerintahkan seluruh pasukan untuk menahan generasi Kaiju, sementara dia dengan epik membelah cangkang monster dari kepala hingga kaki. Mina pun menyiapkan tembakan pamungkasnya. Dengan kekuatan terakhirnya, ia mencabik Kaiju, berdiri tepat di depan rahangnya yang menganga, siap untuk dihabisi. Sayangnya bagi Kaiju yang satu ini, tembakan ke-96 Mina meledakkannya jadi serpihan. Saat semuanya berakhir, Kafka menangis terseduh-seduh seperti baru saja memanggil nama seseorang berulang kali. Ia melihat Kikoru dan idolanya memberi hormat satu sama lain, pemandangan yang selama ini ia impikan sejak kecil. Reno menyuruhnya berhenti menangis seperti anak TK dan menyemangatinya, bilang bahwa ini baru permulaan. Namun, tiba-tiba semua orang terdiam. Seekor makhluk raksasa muncul di langit, terbentuk dari burung-burung kamikaze, dengan kekuatan ledakan setara bom nuklir. Saat pasukan menembakinya, gelombang kejut dari ledakan membuktikan bahwa itu sia-sia. Kaiju nomor 10 tertawa terakhir dan berkata bahwa pertarungan mereka berakhir seri. Mina mulai khawatir bahwa ini mungkin benar-benar akhir, tapi tiba-tiba terdengar Reno berteriak memanggil Kafka. Semua orang terkejut melihat Kafka berlari seperti pelari olimpiade dan berubah tepat di depan mereka. Melihatnya lepas kendali, Soshiro menyesal telah mengabaikan semua tanda, dan baru menyadari bahwa dia menyukai Kafka dan menolak menerima bahwa Kafka adalah Kaiju nomor 8. Di tengah kekacauan, Kafka mengingat janjinya pada Soshiro dan Kikoru. Ia juga mengingat utangnya pada Reno, dan cintanya pada seseorang. Dengan kekuatan terakhir, ia menyalurkan seluruh tenaganya ke kaki dan meluncur seperti roket, meninju makhluk nuklir itu hingga terlempar ke stratosfer. Mina langsung memerintahkan semua orang bersiap menghadapi dampaknya. Kafka melindunginya sepenuh hati, seolah nyawanya dipertaruhkan. Setelah debu mereda, keduanya bangkit, meski Kafka kehilangan kekuatannya dan mencoba melarikan diri. Mina tetap tenang dan menyatakan bahwa ia secara resmi menahan Kafka. Di kantor pusat, para petinggi meninjau rekaman transformasi Kafka. Wakil direktur mempertanyakan bagaimana makhluk sekuat itu bisa bersembunyi di bawah hidung mereka. Ada yang mengusulkan untuk menyebarkan informasi ke media, tapi lainnya menolak, ingin memusnahkan Kafka diam-diam dan mengubahnya menjadi senjata. Direktur memotong diskusi itu dan memerintahkan untuk menyelamatkan Kaiju dari divisi ketiga sebelum mengambil keputusan akhir. Sementara itu, di divisi ketiga, Kafka dalam pengawasan ketat. Ia tampak tertidur, namun pikirannya penuh dengan kekhawatiran. Ia mengingat Kikoru dan menyadari bahwa mungkin, pasukan pertahanan akan mengubahnya menjadi senjata. Saat itu, Mina, Soshiro, dan tim lainnya tiba untuk mengawalnya. Truk pengangkut sudah menunggu. Semua anggota peleton berdiri memberi hormat. Kafka merasa sedih karena tidak bisa menatap mata teman-temannya, bertanya-tanya apakah Reno marah padanya. Tapi saat dia akan masuk ke truk, Reno berlari dan memanggilnya, Senpai, mengatakan bahwa dia yakin Kafka akan kembali. Di dalam truk, Kafka duduk bersama Mina yang mengaku terkejut dengan transformasinya. Dia berjanji akan mengumpulkan bukti bahwa Kafka masih manusia, karena tidak ada satupun dari mereka yang menganggap Kafka sebagai musuh. Kafka pun menangis pelan dan bertanya apakah dia masih bisa berdiri di sisinya. Mina hanya tersenyum. Saat truk bergerak, Soshiro memerintahkan peleton untuk memberi hormat.
Ketika wakil direktur bertanya apakah dia sedang memberi hormat pada Kaiju, Soshiro menjawab, aku memberi hormat pada kaptenku. Kafka lalu dibawa ke markas maritim dan dikunci di balik 31 gerbang. Beberapa hari berlalu di divisi ketiga, dan semua anggota merasa khawatir akan nasibnya. Mereka saling mengingatkan bahwa Kafka telah menyelamatkan mereka berkali-kali. Bahkan sang kapten juga ikut berusaha keras mengumpulkan semua data yang mungkin bisa menyelamatkannya. Di tempat lain, Kikoru menghadap ayahnya, memohon agar Kafka diampuni karena telah menyelamatkan nyawanya. Sang ayah menolaknya, menyebutnya bodoh. Ia lalu menunjukkan hasil sinar X Kafka, yang mengungkap bahwa benda yang selama ini dianggap jantung, ternyata adalah inti Kaiju. Saat Kikoru pergi, dia masih sempat berkata pada ayahnya bahwa dia tetap mempercayainya. Sementara itu, para ilmuwan terus melakukan berbagai tes terhadap Kafka. Di tempat lain, di kantor kapten, Mina mengumpulkan beberapa rekrutan baru dan memberitahu mereka bahwa mereka akan dipindahkan ke pangkalan berbeda dan dibagi ke tim-tim terpisah. Para rekrutan tentu saja memprotes, tapi tampaknya mereka tak bisa berbuat apa-apa. Tak lama kemudian, Aizumo secara tak sengaja mendengar Kagari sedang menelepon seseorang. Dari percakapannya, Aizumo tahu bahwa Kagari sedang meminta bantuan untuk menyelamatkan Kafka. Setelah selesai, Kagari duduk di sebelah Aizumo dan menjelaskan bahwa dia tadi bicara dengan teman lama sang komandan. Meski ia tahu bahwa upaya pribadi seperti ini belum tentu berhasil, dia tetap ingin mencoba sebisanya. Beberapa saat kemudian, Direktur Isao Shinomiya sendiri datang ke tempat Kafka dikurung. Kafka langsung berteriak bahwa dia bukan Kaiju. Namun, Shinomiya memerintahkan agar ikatan Kafka dilepas. Ketika tim penjaga memprotes, ia hanya menjawab bahwa jika Kafka memang ingin kabur, dia bisa melakukannya kapan saja. Fakta bahwa dia tetap duduk diam menunjukkan bahwa dia memang memilih untuk bekerja sama. Begitu dilepaskan, Shinomiya langsung menyerang Kafka tanpa basa-basi. Dia menyatakan bahwa manusia biasa tak akan sanggup menahan serangan sekuat itu. Shinomiya pun mengenakan perlengkapan tempurnya dan menyambungkan sarafnya dengan senjata buatan dari Kaiju nomor 2. Ia menantang Kafka untuk berubah, atau dia akan mati dalam wujud manusia biasa. Kafka mencoba menahan diri, hanya berubah sebagian untuk menunjukkan bahwa dia masih manusia. Tapi Shinomiya terus menyerangnya dengan lengan Kaijunya, memaksa Kafka berubah lebih jauh. Kafka berusaha menghindari serangan, tapi tetap terkena pukulan bertubi-tubi. Tubuhnya mulai bereaksi, seperti hendak berubah total menjadi Kaiju. Shinomiya terus menekan, hingga Kafka akhirnya kehilangan kendali dan menerjangnya. Di tempat lain, Reno berlatih sekeras mungkin, memacu dirinya agar bisa menjadi lebih kuat, hingga terlihat seperti latihan ala David Goggins. Saat poin auranya terus meningkat, Iharu pun ikut termotivasi dan melipat gandakan latihannya. Tiba-tiba, senior mereka muncul membawa kabar bahwa keputusan atas nasib Kafka akan ditentukan hari ini. Bahkan Komandan Mina dipanggil untuk memberikan pernyataan resmi. Sementara itu, pertarungan Kafka dan Shinomiya semakin intens. Kafka mengamuk seperti binatang buas, membuat Shinomiya terdesak meski sudah memakai perisai khusus. Dalam pikirannya, Kafka terus berjuang melawan tubuhnya sendiri, yang kini menyerang tanpa kendali. Serangan Kafka menjadi lebih cepat dan ganas. Shinomiya tahu bahwa jika dia tidak memakai perlindungan dari nomor 2, dia sudah tumbang sejak awal. Kafka mulai melampaui batas, lebih kuat dari yang bisa ditangani oleh direktur. Ia bahkan berhasil menembus pertahanan Shinomiya dengan mudah. Sang direktur mencoba menyerang balik dengan senjata listrik pamungkas, tapi Kafka langsung pulih dan melancarkan serangan laser yang membuat Shinomiya kewalahan. Kafka lalu mencengkeramnya dan membantingnya ke dinding. Namun, saat dia hampir menghabisinya, wajah Kikoru yang sedih terlintas dalam pikirannya. Kafka menahan diri. Ia tidak ingin Kikoru menyaksikan dirinya membunuh ayahnya sendiri. Namun tubuhnya tidak mau berhenti dan mulai memukul Shinomiya tanpa ampun. Kikoru yang melihat semua itu tak menyerah. Ia berteriak agar ayahnya menyadari sesuatu. Teriakan itu menggugah Kafka. Ia teringat pada siapa dirinya sebenarnya. Ia melepaskan seluruh amarahnya, melepaskan kendali Kaiju dalam dirinya, dan tepat sebelum kehilangan kendali sepenuhnya, ia mengumpulkan kekuatan terakhirnya dan meninju dadanya sendiri. Darah berceceran, mengejutkan semua orang. Kafka berteriak, aku bukan Kaiju. Aku adalah Hibino Kafka, lalu jatuh pingsan. Kapten Divisi Pertama, Narumi, langsung menghunus pedangnya ke leher Kafka. Tapi Direktur Shinomiya menghentikannya dan memerintahkan petugas medis untuk segera membawanya pergi sebelum kehabisan darah. Setelah pemeriksaan selesai, Komandan Mina dipanggil untuk memberikan pernyataan resmi. Para pejabat mulai mengungkit masa lalu Kafka dan menyiapkan keputusan mereka. Tapi Mina, tanpa ragu, menepuk punggung Kafka dan mengatakan bahwa dia tidak peduli apakah mereka menganggap Kafka manusia atau bukan. Ia tetap percaya pada Kafka. Dengan tenang, Mina menyampaikan kontribusi Kafka. Ia menyebut bagaimana Kafka pernah gagal ujian berkali-kali dan hanya lulus dalam kondisi khusus. Tapi tekadnya untuk bertarung demi umat manusia, bahkan setelah berubah menjadi Kaiju, tidak pernah padam. Ia menyelamatkan seluruh divisi ketiga dari kehancuran dan mengorbankan masa depannya demi sumpahnya untuk memusnahkan para Kaiju. Para petinggi mulai menyindir Kafka sebagai makhluk Kaiju yang mencurangi sistem. Tapi Mina menegaskan bahwa potensi Kafka justru nol besar saat ia pertama kali bergabung, bahkan lebih bulat dari kepala mereka yang botak. Namun, lewat kerja keras dan keberaniannya, Kafka membuktikan bahwa dia layak berdiri di sisi mereka.
Setelah pernyataan itu, Direktur Shinomiya meminta Mina keluar ruangan. Begitu dia pergi, para petinggi langsung meminta keputusan eksekusi Kafka. Dengan ekspresi berat dan penuh penyesalan, Shinomiya akhirnya mengutarakan keputusannya. Kafka, yang masih tak sadarkan diri, teringat masa lalu, saat dia begitu lemah dan berjanji pada Mina bahwa suatu hari ia akan melindungi umat manusia. Tapi kini, bahkan setelah mendapatkan kekuatan, semua terasa terlambat. Beberapa waktu kemudian, Kafka terbangun di rumah sakit, dan hampir terkena serangan jantung karena melihat Direktur Shinomiya berdiri di samping tempat tidurnya. Dalam hati, ia bersyukur tidak harus menghadapi pria itu di pemakaman. Melihat kebingungan yang terpancar di wajah semua orang, Shinomiya menjelaskan dengan tegas bahwa Kafka pasti sudah mati jika tidak memiliki inti di tempat jantungnya dulu berada. Ia juga menambahkan bahwa Dewan Resmi telah menetapkan Kafka sebagai kaiju. Namun, Shinomiya sendiri menolak gagasan menggunakan Kafka sebagai senjata. Saat meyakinkan para petinggi lain, dia mendapat banyak penolakan dan reaksi keras. Tapi ia tetap berpendapat bahwa menjaga Kafka tetap hidup dan terkendali jauh lebih berguna, terutama karena Korps Pertahanan kini menghadapi ancaman terkuatnya. Di sisi lain, Kafka dengan bangga menyatakan bahwa ia masih seorang perwira, dan berjanji akan membuktikan bahwa dirinya layak untuk tetap berada di Korps Pertahanan. Mendengar kabar bahwa Kafka tidak akan dieksekusi, Mina benar-benar tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Kabar itu pun menyebar dengan cepat ke seluruh divisi ketiga. Semua orang pun merayakan dengan gembira bahwa orang tua, kesayangan mereka masih hidup dan tetap bersemangat. Sementara itu, di tempat kerja lama Kafka, mantan rekan-rekannya tengah bermain catur. Namun, mereka dibuat tersungkur oleh seorang pria misterius bernama Nomor 9, yang belakangan ini naik peringkat dengan sangat cepat. Terungkap bahwa Nomor 9 adalah kaiju humanoid yang meyakini dirinya telah memahami kecerdasan manusia. Dengan santai, ia menyebutkan bahwa kini ia sudah menguasai tata letak lengkap sistem pertahanan. Kemudian, sosok misterius lain muncul dan menyatakan bahwa sudah saatnya bagi kaiju untuk merebut kembali kekuasaan mereka, demi membalaskan dendam mereka yang telah gugur. Sukai dan komentar jika kamu menikmati rekap ini. Jangan lupa subscribe untuk cerita menarik lainnya, dan beritahu di kolom komentar anime atau cerita apa yang ingin kamu lihat selanjutnya.